Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian merupakan sebuah kepastian yang pasti akan terjadi pada setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ajal menjemput kita tidak bisa berlari, menghindar atau bahkan bersembunyi. Sekalipun kita belum siap menghadapi ilahi, masih bergelimang dosa dan belum sempat bertaubat, namun ketika telah tiba masanya, ajal akan tetap menjemput tidak peduli apapun. Inilah yang dialami oleh lelaki ini, di mana kematian menjemputnya saat ia dalam kondisi yang tidak siap. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba seorang anak mendatangi Rasulullah sambil menangis. Peristiwa itu sangat mengharukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk bersama-sama sahabat yang lain. "Mengapa engkau menangis, wahai anakku?" tanya Rasulullah. "Ayahku telah meninggal, tetapi tiada seorang pun yang datang melayat. Aku tidak mempunyai kain kafan. Siapa yang akan memakamkan ayahku dan siapa pula yang akan memandikannya?" tanya anak itu. Segeralah Rasulullah memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk menjenguk jenazah itu. Betapa terperanjatnya Abu Bakar dan Umar. Mayat itu berubah menjadi seekor babi hutan. Kedua sahabat itu lalu segera kembali melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah anak itu. Didoakan kepada Allah sehingga babi hutan itu kembali berubah menjadi jenazah manusia. Kemudian Nabi menyembahyangkannya dan meminta sahabat untuk memakamkannya. Betapa herannya para sahabat ketika jenazah itu akan dimakamkan berubah kembali menjadi babi hutan. Melihat kejadian itu, Rasulullah menanyakan kepada anak itu, "Wahai anak muda, apa yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?" Maka berkatalah pemuda itu, "Sebenarnya semasa hidupnya ayahku ini tidak mau mengerjakan sholat." Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Kelak di hari kiamat ia akan dibangkitkan oleh Allah seperti babi hutan yang hitam." Kemudian dalam riwayat lainnya diceritakan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwa terdapat seorang lelaki yang meninggal dunia. Ketika mereka akan mensolatkan jenazah itu, tiba-tiba kain kafannya bergerak, sehingga mereka pun membuka kain kafan itu. Dan terkejutlah semua yang hadir karena melihat ada seekor ular yang sedang membelit leher mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darahnya. Semua orang yang hadir pun berusaha untuk membunuh ular tersebut. Akan tetapi tiba-tiba ular itu berbicara seperti manusia. Ular tersebut berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa kamu sekalian hendak membunuhku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepadaku supaya menyiksa jenazah ini hingga sampai hari kiamat nanti." Lantas para sahabat pun bertanya, "Apa kesalahan yang telah dilakukan oleh jenazah ini?" Maka berkatalah ular tersebut, "Dia telah melakukan kesalahan. Di antaranya adalah apabila ia mendengar azan, dia tidak mau datang untuk sholat berjamaah. Ia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, dan dia tidak mau mendengarkan nasihat para ulama. Maka inilah balasan untuknya." Sahabat yang beriman, kedua kisah ini hanyalah sedikit dari kisah tentang balasan dari Allah terhadap orang-orang yang sengaja meninggalkan sholatnya tanpa alasan yang dibenarkan. Dan kelak di akhirat orang-orang seperti ini akan memperoleh siksaan yang jauh lebih mengerikan daripada siksaan yang ditampakkan oleh Allah di dunia. Na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillah. Semoga kita semua senantiasa menjadi bagian dari orang-orang yang mendirikan sholat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kita sering dengar kisah orang yang bertaubat. Ada yang berasal dari raja yang dolim kemudian bertaubat. Ada juga yang berasal dari kepala perampok kemudian bertobat dan akhirnya berkat amalannya diangkat menjadi waliullah.
Tapi kisah ini agak unik sedikit, karena ini adalah kisah cicit atau anaknya cucu iblis laknatullah yang bertaubat kembali ke jalan Islam. Kisah yang kami petik dari kitab karangan Imam As-Suyuti ini kami kira baik untuk dijadikan renungan bersama. Inilah kisahnya. Al-Ukaili, salah seorang penghafal hadis penulis kitab Ad-Du'afa. Dalam sebuah kitab karangannya, Al-Ukaili meriwayatkan Abu Nuaim Al-Baihaqi dari Umar. Dia mengatakan ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah di suatu tempat di Gunung Timamah, tiba-tiba muncul seorang pria tua sambil memegang tongkat. Dia kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah. "Siapa engkau?" tanya Nabi. "Aku Hammah bin Hayyim bin Lukais bin Iblis," jawabnya. "Engkau dan iblis berjarak 2 tua. Berapa lama waktu yang telah engkau lalui antara 2 jarak itu? Usia dunia ini sudah punah kecuali tinggal sedikit saja lagi. Pada malam ketika Qabil membunuh Habil, aku masih anak-anak namun aku sudah bisa disuruh merusak makanan dan memutuskan hubungan rasial." Nabi bersabda, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarnya. Janganlah sebutkan lagi hal itu karena aku sudah bertaubat kepada Allah. Aku pernah bersama Nuh di masjidnya dan beberapa orang yang beriman dari kaumnya. Aku terus-menerus mencela caranya menyampaikan dakwah kepada kaumnya sampai dia menangis dan aku juga turut menangis. Aku termasuk orang yang menyesal atas perbuatan itu dan aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang jahil. Aku katakan pada Nuh, 'Wahai Nuh, aku termasuk orang yang bersekongkol dengan pembunuhan yang dilakukan Qabil yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu taubatku masih diterima?' Nuh menjawab, 'Wahai Hammah, berhasratlah terhadap kebaikan dan lakukanlah itu sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah kepadaku bahwa tak seorang pun hamba pun yang bertaubat kepada Allah melainkan Allah akan menerima taubatnya. Karena itu ambillah wudhu dan bersujudlah 2 kali. Aku pun terus melaksanakan apa yang diperintahkannya kepadaku. Ketika aku sedang sujud diserukan kepadaku, angkatlah kepalamu karena taubat bagimu sudah turun dari langit. Maka aku pun selalu bersujud kepada Allah. Aku juga sempat bersama Nabi Hud dan bersama mereka yang beriman kepadanya. Aku juga mencela caranya menyampaikan dakwah sehingga ia dan aku turut menangis. Aku sering bertemu Nabi Yakub dan aku juga bertemu Yusuf di tempat orang-orang awam yang buta huruf. Aku bertemu Ilyas di lembah. Aku bertemu Musa bin Imran dan beliau mengajarkan Taurat kepadaku. Sambil berkata, jika engkau sampai bertemu Isa putra Maryam, sampaikanlah salamku kepadanya. Lalu ketika aku bertemu Isa, aku sampaikan salam Musa kepadanya. Kemudian Isa berkata kepadaku, jika engkau bertemu Muhammad, sampaikanlah salamku kepadanya. Setelah mendengar kisah tersebut, Rasulullah SAW memandang ke arah yang jauh, lalu menangis sambil bersabda, "Salam atas Isa selagi dunia masih ada, dan salam atasmu wahai Hammah di atas amanah yang telah engkau sampaikan." Wahai Rasulullah, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh Musa bin Imran kepadaku. Beliau sudah mengajarkanku Taurat. Maka Rasulullah SAW membacakan kepadanya surat Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir, dan Mu'awwidah Zaitin serta Qul Huwallahu Ahad. Kemudian bersabda, "Sampaikan kepadaku apa keperluanmu wahai Hammah sebelum engkau meninggalkan kami." Umar berkata, lalu Rasulullah menghentikan kisahnya sehingga aku tidak tahu di manakah iblis itu sekarang. Sahabat yang beriman, semoga kita bisa memetik hikmah yang terkandung dalam kisah tadi sebagai kebaikan dan pengetahuan kita dalam Islam. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.